Dikenal dengan julukan Kota Seribu Industri, Tangerang tak hanya memiliki banyak pabrik-pabrik besar ternama, namun juga punya banyak kisah masa lampau. Salah satu bukti-bukti dari semua itu adalah dengan keberadaan tempat dan makam keramat Sang Wali Allah yang tersebar di seluruh wilayah Tangerang. Dalam episode kali ini, Kirama Wijaya akan berbagi pengalaman di tempat petilasan salah satu ulama besar, Raden Sangril bin Raden Kuncung Amarullah, yang juga dikenal sebagai Ki Buyut Rabbana. Oke, sahabat metafisika, salam di luar logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat metafisika, sekarang saya Kirama Wijaya tengah berada di tempat pemakaman Muslim Keramat Sumur Debus. Tepatnya berada di Kabupaten Tangerang. Untuk itu, sahabat metafisika, Kirama mengajak untuk menguak keistimewaan tempat ini. Nah, di tempat inilah Raden Sangril menyimpan semua pusaka-pusakanya. Ketiga sumur ini merupakan aliran dari satu sumur yang pertama, pemirsa. Jadi tidak ada 3 sumur di sini, yang ada hanya satu sumur. Sebelumnya banyak beredar cerita di luaran maupun di jagat maya jika sumur karomah ini ada 3. Namun pada kenyataannya sumur debus hanyalah ada 1. Namun bila menelisik jauh ke belakang, debus merupakan seni bela diri asal Timur Tengah yang mempunyai hubungan dengan tarekat di dalam ajaran Islam. Masyarakat Banten sendiri mulai mengenal debus pada abad 16 di masa pemerintahan Sultan Syekh Maulana Hasanuddin. Saat itu, debus yang semula disebut Al-Madad ini digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Bahkan, debus juga menjadi alat pemompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Tak heran, di lokasi sumur ini berada juga dapat dirasakan adanya aliran daya tarik magis di luar logika, sehingga sumur ini banyak dipercaya memiliki karomah yang luar biasa, terutama mampu memberikan manfaat bagi kesehatan. Ya, khususnya kepada tokoh di sini, ya Ketua Debus, Bapak Jarol Ayung, ya, Bapak Ustadz Jamil, Bapak Rapi Udin, Bapak Jaro Mansur dan lainnya, Kiai Haji Nasruddin Kesepuhan, Kiai Bahaki dan lainnya, Kiai Ustadz Patok, Ustadz Surahman, Ustadz Entus, mohon bisa bicara langsung. Kalau saya salah mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya saya, tak gitu. Sebenarnya cuma satu Pak ya, cuma dibagi 3 kamar aja. Asalnya itu pun kerai, dan yang saya katakan tadi itu pun tuh kering terus, ya banjir terus belum pernah kering. Bahkan orang sini minta ke sini air kalau sama ada
kemarau panjang ke sini, nyuci segala apalah di sini langsung ke sini. Jadi karena ada dibangun oleh para tokoh sini ya tadi yang orang tua mimpi ingin dibangun itu Kolsa tahun 1999 yang pernah bangun itu Ki Badrudin. Di situ langsung di situ anggaplah dibantu dengan para tokoh Ki Haji Nawawi ya, Ki Haji Sukara, Ki Haji Sanusi, Abah Haji Saleh dibantu di situ sampai ramai darah dari mana-mana ya. Di situ ada dari Jakarta, dari Kilanok, seluruh Indonesia lah. Bakal ya bahkan ada dari Sumatera juga ada juga satu itu dari dari Ciledug ya, udah sakit lumpuh udah nahun ya. Itu dia tuh juga waktu dia mimpi kalau pengen sembuh dipandiin di sini Karamat Debus. Tadi itu ulang dipandiin, alhamdulillah itu sembuh. Selain sumur Debus yang memiliki karomah yang luar biasa, di tempat ini juga terdapat beberapa makam keramat milik Raden Sangril beserta istri dan putrinya yang diapit beberapa tokoh agama di wilayah ini. Karomanya apa aja ya Pak? Kalau karomanya yang tadi satu kalau kita sembuh itu satu, kalau semuanya ada hajat ya, maaf ya, kita sampainya ke orang sakit, dengan izin Allah, berkah karomanya, dijarah kita jangan sekali 2-3 kali mulai sembuh ya. Dan keduanya orang yang belajar yang telat mikir lah, itu disejarahkan di sini di Kibuyut sama di sono putrinya dan di Qosidah itu yang diitukan itu jadi sholawat sama basmalah di situ. Itu tinggal kalau sama jamnya lah, jangan sampai sekian ribu, yang penting sampai tidur aja lah, udah doa gitu aja. Nah, gitu. Itu dan lainnya pada juga hasil taninya juga kita syukuran bakas itu bawa tumpang ya, bawa matong ya rame-rame lah orang-orang ya situ, orang kampung sini itu sekarang juga pakai ada hall ya, setiap sekali ada hall. Jadi salahnya itu ya apa ada ya, punya kambing ya, punya nama itu kemuduma sampi ya, sekarang banyak kambing sekarang sama ayam, alhamdulillah sih gitu. Jadi karena ya kayu disimpan di itu kan itu yang di sekarang berdua di airnya disukan itu tuh di alam-alam itu berarti kan zaman Belanda ya, kan ada situ ada pedang, kolewang, badik, lencong dan lainnya di situ. Oke pemirsa, setelah saya melakukan tawasulan bersama, nah sekarang saya berada tepat di dalam makamnya Raden Sangril bin Raden Kuncung Amarullah. Nah ini makamnya pemirsa. Nah makam Raden Sangril bin Raden Kuncung Amarullah ini bersama dengan tokoh-tokoh sesepuh di wilayah ini pemirsa. Seperti yang diceritakan pengurus makam keramat Sumur Debus, Ustadz Tubagus Humaidi, di area makam ini juga terdapat makam sang putri dari Raden Sangril, yaitu Nyi Latifah. Ketika dilihat dari kejauhan, terasa energi yang sangat kuat yang menarik perhatian Ki Rama Wijaya dari area sudut pemakaman keramat Sumur Debus ini. Rupanya itu adalah makam Nyi Latifah atau yang dikenal dengan nama Nyi Ratu Qosidah.
karena makamnya berada di balik bangunan seperti rumah kecil yang berfungsi sebagai tempat untuk orang-orang duduk mengaji ataupun membacakan doa tepat di samping makam Nyi Ratu Qasidah. Konon, Nyi Latifah atau Nyi Ratu Qasidah memiliki peran penting dalam membantu menyebarkan agama Islam di wilayah desa Cicayur ini bersama dengan sang ayah Ki Buyut Rabana melalui kesenian nyanyian qasidah. Assalamualaikum Pak semuanya, terima kasih nih udah saya diterima di sini nih buat jelasin keunikan atau keistimewaan tempat ini Pak semuanya. Terus saya mau nanya Pak, kenapa namanya Ki Rebana ini bisa jadi Ki Rebana? Ya, begini barangkali ya, saya akan sedikit menjelaskan ya. Cuma ini mohon maaf kalau memang salah. Gitu ya. Sepengetahuan saya, memang sejak saya kecil pun di sini ada makam karamat dan makam itu tersebut Ki Rebana seperti itu. Kemudian setelah kita tanya-tanya kenapa sih itu disebut Ki Rebana, memang dahulunya mungkin ketika penyebaran Islam di sini memakai media qasidah Ki Rebana seperti itu. Jadi supaya mungkin masyarakat ini kan ya artinya lebih tertarik lah, maka pakai media Ki Rebana qasidah. Nah, ada hubungannya berarti ya Ki Rebana dengan Nyai Qasidah di sini? Ya, hasil keterangan dari para orang tua, memang Ki Rebana itu punya anak namanya Siti Latifah. Kemudian karena mungkin tadi berkecimpung di Ki Rebana itu ya qasidah, maka tersebutlah Nyi Ratu Qasidah seperti itu ya. Jadi namanya Siti Latifah, cuman tersebutnya Ratu Qasidah. Terus totalnya berarti ada berapa nih yang tokoh-tokoh penting, baik tokoh di sini atau yang sekiranya Bapak semua tahu lah selain beliau si Raden Kunjung Amaromoh Raden Sangril. Kalau tokoh-tokoh penting yang saya tahu ya, artinya mungkin katakanlah sejaman dengan Raden Kunjung atau Ki Rebana mungkin tidak tahu persis ya. Oke. Jadi kalau kata orang tua masih ada situ. Cuman yang satu mah tokoh-tokoh yang memang ada di kampung ini ada Ki Nawawi, ada Ki Sanusi, Ki Badudin, ya. Kemudian Ki Sukara. Itu yang tokoh yang memang makam juga di sana tuh yang berdampingan dengan Ki Rebana itu di sana itu sengaja dipakannya. Ya. Jadi sebagai penghormatan lah bagi tokoh-tokoh di sini. Nah, menurut berita yang beredar, termasuk banyaklah konten-konten yang buat katanya sumurnya ada 3. Apakah benar di sini sumurnya ada 3, Pak? Memang ini pernah di-shot tuh oleh siapa, Pak? Ya, pokoknya itulah. Iya, pernah tuh ya, juga pernah lihat di YouTube. Katanya ada 3 sumur ya. Padahal sungguhnya semua tahuan kami ini cuma 1. Oh, sumurnya cuma 1. Hanya saja karena memang tahun 99 itu banyak penjara, mungkin ribuan Pak ya, mungkin ribuan nggak ketampung, sehingga untuk memudahkan mandi itu dialirkanlah menjadi beberapa kota. Dulu tuh sampai 7. Sampai 7 rumah ya. Oh, ya. Jadi sungguhnya cuma 1 sumurnya. Nah, karena tadi rame, biasanya peziarah ini datang karena apa ya Pak? Pertama mungkin ya jarah lah. Kalau orang Islam kan sunnah jarah ya kepada waliullah. Yang kedua ya mungkin ada karomah mungkin lah, kalau apa karomah apa maunah gitu ya. Karomah atau berkah lah ya. Berkahnya apa aja nih Pak? Keberkahan. Ya memang diantaranya dulu yang pernah saya dengar juga kan waktu tahun 99 ya. Ramai itu ada orang yang misalnya sakit, enggak stroke, nggak bisa jalan misalnya gitu. Kemudian di kesini mandi wasilahnya gitu kan ya, mungkin itu harus bikin Allah kan. Iya betul. Tetaplah kalau sembuh seperti itu. Ya seperti diantaranya seperti itu. Ya Pak Jaro nih juga pernah ya. Oh, pernah jadi saksi lah ya. Ya Pak Jaro ya. Oh, gotong-gotong, jadi digotong terus. Iya. Langsung sembuh gitu. Wih. Oh, pakai balai. Iya, dulu kan susah. Kan bisa jalan. Terus alhamdulillah di jodoh lah ya gitu. Iya, seperti itu, ada seperti itu. Ya masih banyak lagi sih, cuman ya kita nggak tahu persis lah. Iya. Saya sampai merinding. Nah, biasanya pada dari mana aja nih peziarah-peziarahnya nih Pak?
Ya yang kami tahu ya karena kami pun suka tanya Bapak dari mana gitu ya. Memang dari berbagai daerah. Dari Bandung ada, dari Jakarta, ya dari Jawa lah, dari banyak ada lah. ya. Tangerang mau udah inilah Tangerang. Banyak gitu. Nah selain tadi yang datang terus alhamdulillah jodoh dan sembuh, ada cerita-cerita apa lagi nih Pak di sini nih yang kayak cerita yang di luar logikanya lah gitu atau di luar nalar gitu, apa nih Pak yang bisa dibagiin lah? Ini mungkin Pak Ustadz Anwar tahu ya barangkali ada hal apa gitu ya. Ya. Ya, atau mungkin kan Iya. orang datang terus nggak jaga etika atau gimana Iya. kan? Silakan Pak dibagiin Pak. Barangkali Pak Ustadz Anwar. Monggo. Ya memang suka dengar-dengar juga sih katanya ya. Cuman selama ini juga tidak memastikan lah, takut salah masalahnya. Karena memang pesan orang tua lah jangan diiniin lah gitu ya. Katanya sih ada semacam pusaka apa gitu lah, tapi itu juga kita nggak inilah, nggak ini. Tapi ya itu dari para penjara itu istilahnya suka apa namanya, kalau sudah mau suka berenehan gitu ya katanya gitu ya. Kalau maksudnya seperti itu, cuman ya kita juga nggak memastikan lah, kita nggak memastikan, takut salah aja. Pak Ustadz Tamar mau nambahin cerita ya? Paling gitu aja ya pemirsa yang bisa kita bagiin. Nanti saya akan lanjut episode selanjutnya. Terima kasih. Salam logika.